Wah, udah waktunya sekolah minggu nih. Mari teman-teman semua ikut ibadah sekolah minggu. Siapkan diri, siapkan hati, bersikap baik untuk Tuhan Yesus. Ayo, ayo kita semua bersama-sama memuji Tuhan. Ayo, ayo kita semua dengarkan firman juga berdoa. Mari kita bersungguh-sungguh siapkan waktu untuk beribadah. Gak boleh makan, gak boleh main, biar jadi berkat dan diberkati. Ayo, ayo kita semua bersama-sama memuji Tuhan. Ayo, ayo kita semua dengarkan firman juga berdoa. Ayo, ayo kita semua bersama-sama memuji Tuhan. Ayo, ayo kita semua dengarkan firman juga berdoa. Oke guys, belajar sekolah minggu belum? Ikutin ya, jangan cuma nonton-nonton. Nyanyi, kita fokus. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku
Mazmur 139 ayat 1-6 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja yang melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan tidak akan menggelapi bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dek, jangan cuma nonton aja, nyanyi yuk! Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Shalom adik-adik. Kita belajar lagi dari firman Tuhan ya. Adik-adik, siapa di sini yang pernah mendengar istilah bullying? Pernah dengar apa itu bullying? Nah, Yesus mencatat di sini, bullying adalah tindakan yang menyakiti orang lain dalam bentuk fisik, badan kita, perkataan maupun emosional. Bisa melalui dunia nyata,
Bisa juga melalui dunia medsos atau media sosial, baik di WhatsApp mungkin, di IG, di Facebook, dan media sosial lainnya. Nah, adik-adik tahu nggak bahwa bullying atau menjelek-jelekan, menghina orang lain itu sangat tidak baik. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana dengan perkataan saja kita bisa menyakiti orang lain. Kita mungkin tidak menyentuh dia, kita mungkin tidak memukul dia, tapi itu bisa sangat menyakiti dia. Ketika seseorang mengucapkan kata-kata yang kasar, menjelek-jelekan, mengejek orang lain, atau mempermalukan orang lain, itu bisa sangat menyakiti hatinya. Ada juga loh yang disertai dengan perbuatan kekerasan seperti memukul, meninju, dan melukai bagian tubuhnya. Itu tidak baik ya adik-adik ya. Nah, banyak loh yang sudah melakukan bullying sekarang ini. Adik-adik mungkin pernah melihat ada teman kita yang dibully, dikata-katain, diledek-ledekin, atau jangan-jangan kita sendiri. Adik-adik sendiri pernah melakukan itu. Duh, jangan sampai ya. Karena bullying memang banyak terjadi di sekolah-sekolah, di lingkungan tempat kita bermain, bahkan di rumah. Banyak yang melakukan itu. Dan itu sangat tidak diperbolehkan. Bahkan ada aturannya loh, ada hukumannya untuk yang melakukan itu. Coba bayangkan kalau kita yang diejek. Coba bayangkan kalau kita yang dihina, pasti kita sedih banget kan? Pasti kita terluka kan? Nah, ada yang berakibat lebih buruk lagi. Akibatnya disebut rusak gambar diri. Wah, apa itu? Nanti kita belajar ya. Ada satu istilah lagi nih adik-adik yang mungkin pernah adik-adik dengar. Namanya body shaming. Wah, body, tubuh. Body shaming. Susi mencatat artinya yang gampang di sini. Ada begini nih. Body shaming adalah tindakan mengomentari bentuk fisik seseorang. Kan bentuk fisik kita beda-beda ya. Ada yang lebar seperti Cisus ini, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya mancung ke dalam, matanya sipit, matanya belok. Ada juga mungkin yang pipinya ada tompelnya mungkin, ada yang kulitnya terang atau ada agak gelap. Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus. Penampilan fisik beda-beda. Ketika orang mengatakan kepada orang lain, gendut loh, atau hitam loh, itu secara nggak sadar itu sudah body shaming loh. Dan itu nggak boleh, adik-adik itu nggak boleh, karena itu bisa melukai hati orang lain. Ada juga mungkin kita lihat, lu sekarang makin gemuk aja lu, lu sekarang jerawatan banget lu mukanya. Itu nggak boleh ya adik-adik ya, itu tidak boleh kita lakukan. Karena mengomentari fisik orang, terutama yang buruk, yang jelek, itu bisa membuat dia tidak pede, dia bisa minder. Kalau mengomentarinya yang bagus-bagus sih nggak apa-apa. Misalnya, lu makin cantik aja, lu makin ganteng, itu mah orang seneng. Tapi kalau dikomentarinya nggak bagus, pasti gimana gitu ya, makin sedih gitu ya. Nah, body shaming bisa dilakukan dengan perkataan. Sama dengan bullying, dengan perbuatan atau dengan sikap kita. Ketika kita ketawa-ketawain dia, itu kita sudah melakukannya. Dan Cisusi tadi bilang, akibatnya yang paling ngeri selain dia sedih, selain dia nggak pede, ada yang paling seram, yaitu rusaknya gambar diri. Apa itu gambar diri? Gambar diri disebut juga nilai diri kita. Bagaimana cara kita memandang diri kita? Misalnya, ketika kita bercermin, kita lihat muka kita. Nah, itu gambaran kita. Tapi gambar diri itu berbicara tentang bagaimana kita berpikir tentang diri kita. Kalau kita berpikir, aku mah orangnya jelek, aku mah orangnya begini, aku mah orangnya gendut, aku mah orangnya nggak bisa, aku mah nggak ada loh yang mau temenan sama aku. Itu gambar diri kita. Itulah gambar diri kita. Dan itu sebetulnya tidak benar. Itu tidak benar adik-adik. Sebenarnya gambar diri kita yang betul adalah yang diberikan oleh pencipta kita. Siapa pencipta kita? Ada yang tahu? Ya, Tuhan Allah yang menciptakan kita. Kejadian 1 ayat 26
bilang, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia seturut gambar dan rupa kita." Jadi sebenarnya manusia itu diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Apa artinya itu? Artinya, coba dengar. Teman kita akan membaca Mazmur 8 ayat 4 dan 5. Mazmur 8 ayat 4 sampai 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkan? Jadi manusia itu diciptakan seperti Allah, mulia dan terhormat. Wow, kita ini mulia loh. Sekarang dengar, teman kita akan membacakan Yesaya 43 ayat 4 dan 7. Yesaya 43 ayat 4 dan 7. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Nah, itulah gambar diri kita yang sebenarnya. Apa yang dikatakan Tuhan dan firman-Nya tentang kita adalah bahwa semua manusia itu berharga. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kita istimewa, tidak melihat penampilan kita pintar atau tidak, kita kaya atau tidak. Kita semua diciptakan istimewa dan berharga untuk memuliakan Tuhan. Tuhan akan memakai hidup kita untuk memuliakan Dia. Jadi apapun yang dikatakan orang, kapan saja adik-adik merasa tidak baik atau ada yang mengejek tentang bentuk tubuh, tentang apapun, ingat selalu apa kata Tuhan, bahwa kita ini mulia dan berharga dan Tuhan mengasihi kita selamanya. Amin ya adik-adik ya? Amin. Terpujilah Tuhan yang menjadikan kita istimewa dan berharga. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih sebab Engkau menjadikan kami menurut gambar dan rupa-Mu. Engkau menjadikan kami istimewa dan berharga. Engkau menciptakan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab hidup kami adalah hidup yang bisa memuliakan nama Tuhan. Kami tidak lagi mau mendengar orang lain, apa kata orang lain tentang kami, tetapi kami mendengar kata firman-Mu bahwa kami diciptakan seturut gambar dan rupa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tolong kami supaya kami juga tidak menghina atau melakukan body shaming ataupun bullying kepada orang lain, sebab kami tahu bahwa Engkau menciptakan semua manusia istimewa dan berharga. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan katakan bahwa kita ini sungguh berharga bagi Tuhan. Coba perhatikan layar berikut ini, ada daftar anggota-anggota tubuh kita, dan di situ tercantum juga harga atau nilainya. Ini artinya ketika anggota tubuh kita ada yang rusak dan kita membutuhkan penggantian, kita harus membayar seharga ini loh adik-adik. Misalnya, harga sepasang bola mata adalah 25,6 juta rupiah. Kulit kepala kita harganya adalah 8,2 juta rupiah. Tengkorak dengan gigi, bahu, arteri koroner, jantung apalagi 1,6 miliar rupiah harganya. Belum lagi ada hati 2,2 miliar rupiah. Coba adik-adik perhatikan anggota tubuh atau organ tubuh mana yang paling mahal nilainya. Ya betul, ginjal kita bernilai 3,5 miliar rupiah. Wow, mahal ya? Jadi kita harus menjaga kesehatan kita dan selalu ingat bahwa Tuhan menciptakan setiap manusia itu bernilai. Dia mengasihi setiap kita, setiap manusia ciptaannya. Jadi jangan lagi mengejek, jangan lagi melakukan body shaming, jangan lagi melakukan bullying atas bentuk tubuh atau apapun. Amin adik-adik. Dan sekarang tugas adik-adik dari daftar harga-harga ini adalah, coba adik-adik yang sudah bisa berhitung dan yang belum minta bantuan papa mama, jumlahkan berapa total harga organ-organ tubuh kita
dan adik-adik akan menuliskannya di dalam sebuah kertas dan di situ ditulis harga organ tubuhku seluruhnya adalah titik-titik rupiah. Bisa ya adik-adik ya? Dan fotokan dan kirim ke WA grup orang tua. Tuhan berkati. Teman-teman nyanyi dong. Kamu namanya siapa? Mau tahu aja? Kamu rumahnya di mana? Ih, kepo deh. Kamu cakep atau tidak? Lihat aja sendiri. Kamu kaya atau tidak? Lihat kamu aja deh. Kamu namanya siapa? Siapa ya? Kamu rumahnya di mana? Lihat aja di peta. Kamu cakep atau tidak? Kata mamaku sih cakep. Kamu kaya atau tidak? Buat apa sih nanya-nanya? Tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Nama bagus, rumah bagus, wajah cakep, lagi kaya, tapi semua sia-sia kalau tanpa Tuhan Yesus. Nama bagus, rumah bagus, wajah cakep, lagi kaya, tapi semua sia-sia kalau tanpa Tuhan Yesus. Nama bagus, rumah bagus, wajah cakep, lagi kaya, tapi semua sia-sia kalau tanpa Tuhan Yesus. Menari! Hey, hey, hey! Yes, yes, yes! Yesus, 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 cakep atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Teman-teman, sekarang kita berdoa ya. Untuk kami yang di surga, kami berdoa untuk anak sekolah minggu agar bisa mengikuti ibadah online dan untuk virus corona agar cepat berlalu dan negara Indonesia agar tetap maju. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, selesai deh ibadah kita pada minggu hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalin ya. Dan jangan lupa kasih jempolnya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.